terkait pendaftaran anggota Polri ini, seandainya saja dibuka dalam waktu dekat ini, para sobat Polri ini mendaftar di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai Sobat Polri. Kembali lagi bersama saya Brigpol Dia, tentunya di podcast Biro SDM Polda Sulsel. Dan saat ini kita akan membahas tentang atau seputaran penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2023. Dan tentunya di mana Sobat Polri saat ini pasti lagi memikirkan kapan sih pendaftaran untuk menjadi anggota Polri itu dibuka. Penasaran kan? Nah, saat ini saya bersama Bapak AKBP Aris Bahtiar, dan tentunya sama kita ketahui bahwa beliau adalah Kabagdal Pers Biro SDM Polda Sulsel yang nantinya beliau selaku sekretaris dalam kepanitiaan penerimaan anggota Polri. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Bapak? Sehat Bu Dia. Alhamdulillah, salam presisi. Bapak tentunya di kesempatan saat ini Bapak hadir di podcast Biro SDM Polda Sulsel. Pasti kita akan membahas tentang seputaran informasi penerimaan anggota Polri yang marak akhir-akhir ini beredar di halayak ramai atau masyarakat. Nah Pak, saat ini itu kan Pak beredar informasi bahwa penerimaan anggota Polri sudah dibuka. Nah, mereka atau sobat Polri di rumah pasti flashback ke tahun sebelumnya di mana pembukaan pendaftaran dibuka pada bulan Maret. Apakah tahun ini sama Pak, dibuka pada bulan Maret ataukah diundur atau kapan Pak? Baik Bu Dia, sobat Polri sekalian yang ada di mana saja, bahwa memang pada saat ini atau dalam waktu dekat ini Polri akan membuka pendaftaran untuk menjadi anggota Polri. Iya Pak. Yaitu untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama. Siap. Sampai saat ini memang Mabes Polri belum menurunkan pengumuman resmi kepada masyarakat Bu Dia. Baik. Namun sudah memberikan penyampaian kepada kami bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pendaftaran. Siap. Ini juga untuk menyampaikan, kami diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ketika nanti pembukaan pendaftaran masyarakat sudah dapat sesegera mungkin menyiapkan berkas-berkasnya, terus administrasinya yang terkait dengan penerimaan anggota Polri ini. Bu Dia. Iya Pak. Jadi terkait pendaftaran anggota Polri ini, seandainya saja dibuka dalam waktu dekat ini, para sobat Polri ini mendaftar di mana Pak? Atau tempat pendaftarannya di mana Pak? Bu Dia. Jadi untuk mendaftar menjadi anggota Polri, masyarakat bisa datang di polres-polres tempat. Iya Pak. Ataupun juga bisa menanyakan langsung di polsek-polsek setempat di mana mereka harus mendapatkan informasi pendaftaran. Nanti juga masyarakat bisa mengakses di www.penerimaanpolri.go.id sehingga masyarakat kita bisa tahu di mana mendaftar, kemudian persyaratan apa saja, dan saran kami masyarakat untuk mulai sekarang rajin-rajin melihat www.penerimaanpolri.go.id karena kami pun belum tahu untuk tanggalnya, namun kemungkinan akhir Maret, tapi nanti kita menunggu Bu Dia untuk pastinya. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanggal resminya untuk tanggal pendaftaran. Baik, berarti masih menunggu pengumuman dari Mabes Polri ya Pak? Masih menunggu Mbak Dia. Siap. Mungkin bisa dijelaskan Pak sebagai informasi ke sobat Polri di rumah terkait persyaratan umum sekiranya yang mungkin bisa menjadi gambaran nantinya Pak. Baik Bu Dia, sobat Polri sekalian, bahwa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh calon anggota Polri kita yang akan mendaftar
hampir sama dengan tahun lalu. Ya Pak. Namun mungkin perlu kami sampaikan juga, utamanya bagi sobat Polri kita yang mungkin baru tahun ini Mendaftar. Iya, siap. Perlu kami sampaikan bahwa ada 3 yang sumber yang mungkin akan dibuka, yaitu untuk Akpol, kemudian untuk Bintara, dan kemudian untuk Tamtama. Siap. Secara umum ketiga persyaratan ini yang harus dimiliki adalah mereka yang tentu saja warga negara Indonesia, terus kemudian berumur paling rendah 18 tahun, dan tentu saja harus sehat jasmani dan rohani, Bu Dia. Gitu, Pak. Sakit betul, kan tentu saja betul, siap, betul seleksi. Pak. Jadi betul. harus sehat jasmani dan rohani. Siap. Kemudian tidak pernah dipidana. Ya tentu saja dengan tidak pernah dipidana nanti ada pembuktiannya melalui SKCK. Mereka harus memiliki SKCK yang dikeluarkan oleh Polres tempat di mana para peserta bermukim. Siap. Kemudian tentu saja mereka harus pendidikan atau lulus dari pendidikan SMA. Minimal SMA ya Pak. Minimal SMA. Siap. Bagi Akpol ini SMA, terus kemudian bagi Bintara dan Tamtama mereka bisa SMK, Mbak Dia. Oh, bisa SMK Pak. Ya, jadi siap. Akpol khusus SMA, kemudian Bintara, kemudian Bintara dan Tamtama itu SMK boleh. Nanti ada pengumuman lebih lanjut yang resmi. Dari Mabes, SMK jurusan apa saja yang bisa diterima, nanti kita menunggu. Oh begitu. Terus kemudian bagi rekan-rekan kita yang mungkin sudah mengenyam didikan di tingkat perguruan tinggi, seperti tahun lalu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Bintara. Nanti ada di persyaratan tentu saja biasanya ada perbedaan umur dari yang lulusan Bintara dengan rekan-rekan kita yang dari adik-adik SMA. yang sarjana. Gitu Mbak Dia secara umum. Ada kesempatan juga Pak ya bagi adik-adik di rumah yang sedang kuliah Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka bisa juga jadi anggota Polri. Jadi mereka mudah-mudahan yang fresh graduated, yang baru lulus bisa mendaftar melalui jalur Bintara, dan pastinya berdasarkan umur yang ditetapkan dari Mabes Polri Pak ya. Baik Pak, kalau misalnya nih Pak, adik-adik atau sobat Polri di rumah ingin melaksanakan pendaftaran atau mau Pak menjadi anggota Polri, nah di mana Pak orang daftar itu Pak? Secara online kah atau datang ke kantor polisi bagaimana Pak? Secara teknis ada 2 mekanisme yang harus mereka lalui, yaitu mendaftar secara online. Mendaftar secara online di mana mereka harus mengupload berkas-berkas administrasi sesuai yang ditentukan di persyaratan, sesuai dengan pengumuman dari Mabes Polri. Mereka harus mengupload, nanti akan dilakukan verifikasi oleh anggota kita. Apakah yang mendaftar ini, yang sudah mengupload ini sesuai dengan yang persyaratkan? Iya Pak. Setelah dilakukan verifikasi, calon peserta ini mendapatkan nomor ujian. Nomor ujian. Setelah itu nanti akan diverifikasi kembali di Polres masing-masing. Baik. Gitu. Jadi itulah teknis awal di mana masing-masing peserta ketika akan mendaftar menjadi anggota Polri. Intinya mereka mendaftar online, terus kemudian nanti juga harus ke Polres karena harus dilakukan pengukuran tinggi badan dan pemeriksaan administrasi kembali sesuai dengan yang diupload secara online. Dan jika memenuhi persyaratan berarti mereka ikut seleksinya Pak ya? Ketika mereka sudah mengikuti persyaratan verifikasi persyaratan ini, mereka dinyatakan sah, kemudian nanti akan mengikuti seleksi di tingkat Panda, yaitu di Makassar ini. Nanti akan datang dari seluruh kabupaten-kabupaten atau Polres berkumpul di Makassar untuk mengikuti seleksi secara terpusat di Makassar. Tahapan seleksinya seperti apa Pak? Baik. Apa saja Pak? Perlu kami sampaikan Mbak Dia, mungkin juga rekan-rekan Sobat Polri perlu tahu bahwa tahapan-tahapan seleksi yang harus ditempuh bagi calon peserta anggota Polri, yang pertama tentu saja mereka akan dilakukan pemeriksaan administrasi.
Nah, pemeriksaan administrasi setelah administrasinya selesai, Siap. dinyatakan lengkap, Siap. kemudian mereka akan mengikuti tahap seleksi kesehatan. Kesehatan dulu Pak ya. Kesehatan. Siap. Kesehatan utamanya yang menjadi fokus dari kesehatan pertama adalah postur, siap. fisik luar, Siap. penampilan fisik, itu mereka harus sehat semua. Siap. Terus kemudian setelah diperiksa pemeriksaan kesehatan pertama, terus kemudian mereka akan masuk pada pemeriksaan psikologi, tes psikologi. Setelah kesehatan tes psikologi Ya. Pak. Siap. Setelah masuk pada lulus dan yang dinyatakan lulus pada kesehatan Ya. pertama, mereka akan mengikuti pemeriksaan psikologi Siap. secara komputerized, jadi CAT. Siap. Jadi di mana mereka akan menjawab persoalan-persoalan di komputer yang kemudian hasilnya nanti akan real time. Real time. Artinya Siap. begitu selesai Langsung keluar hasilnya selesai Pak. ujian, Siap. langsung keluar nilainya. Keluar nilainya. Siap. Keluar nilainya dan di situ mereka tahu bahwa saya bisa lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Baik. Jadi mereka bisa langsung tahu Mengetahui. hasilnya. Siap. Setelah pemeriksaan psikologi, Siap. mereka akan masuk pada tes akademik. Siap. Tes akademik, di mana pada tes akademik ini akan diujikan pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, ada matematika, kemudian bahasa Indonesia. Iya. Ya, inilah kurang lebih 4 Item. mata pelajaran Siap. yang harus mereka hadapi. Iya. Kemudian di Bintara, Mbak, Iya. ada Bakomsus, Iya Pak. Bintara Kompetensi Khusus. Oh baik. Ini nanti juga mereka akan melaksanakan tes TKK namanya. Berarti kompetensinya Pak ya yang diujikannya Pak. Jadi Siap. kompetensinya sesuai jurusannya. Setelah selesai uji akademik, nanti akan menghadapi uji kesehatan tahap kedua. Siap. Di mana pada tahap kedua ini para peserta akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh, Iya, namanya laboratorium. Siap. Laboratorium akan dilakukan ambil cek darah, Siap. kemudian kesehatan jiwa dan juga jantung. Siap. Nah, itu ya akan dilakukan pemeriksaan. Siap. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan kedua bagi mereka yang lulus, Siap. maka masuk pada kesemaptaan jasmani, di mana mereka akan diuji kesemaptaan jasmani mereka, yaitu lari, Siap. kemudian pull up, sit up, push up, serta Siap. berenang. Berenang juga Pak ya. Siap. Iya. Juga ada namanya tes antropometri, di mana mereka akan dilihat bagaimana postur tubuhnya, bagaimana bentuk tubuhnya. Siap. Ini yang akan dilihat. Siap. Itu Mbak Dia secara umum pelaksanaan tes di Tahapan seleksinya, Pak, ya? seleksi. Siap. Nah, saya rasa informasinya bagus sekali Pak untuk Sobat Poli di rumah tentunya. Nah Pak, saat ini kan seperti yang saya gambarkan di awal tadi bahwa sedang marak informasi yang beredar terkait penerimaan anggota Polri, di mana telah disebutkan di berbagai media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram tentang persyaratan umum, di mana umur katanya disebutkan 24 tahun bagi lulusan SMA, tinggi badan katanya 155 bagi Polwan maupun 160 bagi Polki. Menurut Bapak itu informasi yang valid atau hoax Bapak? Ya, betul Mbak Dia. Siap. Memang sampai saat ini kita ketahui banyak sekali beredar informasi-informasi yang Ya. belum dapat kita ketahui kebenarannya. Iya. Ini tentu saja mengakibatkan informasi yang salah bagi masyarakat, Iya, utamanya betul. bagi peserta yang berminat sekali untuk menjadi anggota Polri. Iya. Saran kami kepada seluruh peserta bahwa ketika ada mendapatkan informasi seperti ini, apalagi Siap. di media sosial, segera menghubungi atau mencari tahu kebenaran informasi tersebut Siap. melalui www.penerimaan.polri.go.id. Itulah yang sumber yang valid, yang bisa Siap. terpercaya, ataupun juga bisa ke kantor kepolisian terdekat. Oh, untuk iya, betul, menanyakan langsung apakah Siap. informasi ini benar atau
hoax atau hoax ya Pak ya. Siap. Ini itu yang perlu dilakukan oleh Siap. masyarakat kita. Tapi memang sangat disayangkan banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan bagi calon peserta Siap. kita. Oh gitu Pak, berarti informasi yang saat ini ramai di halayak ramai atau masyarakat kita itu masih hoax Pak ya? Masih hoax. Dan Jadi belum perlu diklarifikasi. Siap, betul. Klarifikasi, Siap. tanyakan langsung kepada kantor kepolisian terdekat di mana misalnya para calon peserta bermukim. Siap. Atau bisa juga langsung ke www.penerimaan.id, Siap, website resmi Polri Pak. atau juga nanti melalui channel YouTube ini Ya. bisa menanyakan nanti. Nah, Insya Allah kita akan jawab siap. apakah informasi ini benar atau hoax. Siap, berarti nanti Biro SDM sendiri menyediakan kolom komentar Pak ya di akun Betul, YouTube-nya. kami akan menyediakan kolom Siap. komentar. Mudah-mudahan anggota kita juga bisa menjawab sesuai Ya. dengan harapan masyarakat. Baik Pak. Nah Pak, terakhir nih Pak, apakah ada tips-tips mungkin Pak bagi Sobat Polri di rumah dalam mempersiapkan diri maupun mempersiapkan segala macam administrasi untuk mendaftar menjadi anggota Polri Pak? Silahkan. Sobat Polri dimanapun berada, utamanya yang berminat atau berniat mendaftar menjadi anggota Polri, tips kami atau saran kami bahwa rekan-rekan segera mempersiapkan segala sesuatunya, utamanya administrasi yang terkait dengan pendaftaran. Adapun administrasi terkait yang perlu dipersiapkan itu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube ini, juga melalui Instagram, juga melalui TikTok kita yang sudah kita buat, atau juga bisa datang langsung ke kantor-kantor kepolisian terdekat. Gitu. Persyaratan administrasi apa yang perlu dipersiapkan dalam waktu dekat ini? Yakinlah bahwa ketika adik-adik mempersiapkan diri, mempunyai kepercayaan diri, memanage diri, yakinlah bahwa tujuan dan harapan pasti akan tercapai. Gitu Mbak Dia. Baik Bapak, saya rasa saran dan tips Bapak bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi Sobat Polri di rumah, utamanya rekan-rekan kita yang atau adik-adik kita yang akan mendaftar menjadi anggota Polri. Baik Bapak, terima kasih banyak. Informasi yang Bapak sajikan bersama kami di sini tentunya sangat bermanfaat bagi adik-adik maupun Sobat Polri di rumah. Terima kasih Bapak telah hadir bersama kami dalam podcast kali ini. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga Bapak beserta staf dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Baik Sobat Polri, pada kesempatan ini saya ingin menekankan pada Sobat Polri beserta adik-adik semua di rumah bahwa informasi terkait penerimaan anggota Polri hanya diumumkan secara resmi di halaman website Mabes Polri, yaitu www.penerimaanpolri.go.id maupun akun-akun media sosial yang dimiliki oleh Polri dan Polda Sulawesi Selatan tentunya. Maka dari itu, jangan percaya berita-berita hoax di luar seputaran penerimaan anggota Polri yang belum tentu kebenarannya. Kami nantikan Sobat Polri dan adik-adik sekalian untuk bergabung bersama kami menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya Brigpol Dia bersama Bapak AKBP Aris Bahtiar undur diri. Salam presisi.